Nah, targhib Ramadan ini disebut penting karena sebelum kita melakukan Ramadan ini, sebelum kedatangan Ramadan ini, kita perlu melakukan muhasabah. Saat menjelang Ramadan ini kita perlu melakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Mengintrospeksi diri. Jangan sampai Ramadan ini nanti hanya sekedar apa ini? Rutinitas tahunan. Iswayai Ramadan ya, kan itu biasanya ya. Sehingga seringkali kita ketika Ramadan datang ya dijalani. Tapi karena tidak ada planning, tidak ada persiapan yang matang, orang Jawa mengatakan gelundung semprot. Oh Pak gelundung semprot. Oh Pak bagus. Is pokoknya iya. Poso itu penting, bukan yang penting poso gitu loh. Nah, masyarakat kadang-kadang ini nggak pernah dipikirkan gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Ramadan tidak Ramadan tidak bersifat seremonial. Apa seremonial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana sayyidul suhur wa unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh sekaligus kajian rutin ba'da subuh Masjid Al-Ikram insyaallah yang dirahmati Allah SWT. Mari kita awali kajian subuh hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh hari ini tema kajian kita yaitu tentang targhib Ramadan. Kajian ini penting untuk memberikan bekal, memberikan wawasan kita, karena sebentar lagi puasa Ramadan akan hadir dalam kehidupan kita. Kalau PP sudah menetapkan Ramadan jatuh bertepatan dengan tanggal 18 Februari ini. Berarti kalau sekarang tanggal 4 kurang berapa Pak? Oh kurang 2 pekan ya. Masya Allah. Berarti sampai di Jombang mungkin ya. Jadi sudah dekat Bu Ramadan, karena itu kita butuh sedikit wawasan dalam rangka mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu, supaya ada sedikit pemahaman, sebenarnya yang benar itu 3 ini yang mana? Ada targhib, ada targhib, ada tarhib, gitu nggih. Jadi kalau targhib itu adalah menyambut dengan gembira. Sedangkan kalau targhib mendorong dengan janji-janji kebaikan. Kalau tarhib mengancam dengan hukuman. Enggak. Mengapa ini penting untuk ditunjukkan supaya kita enggak salah dalam melafadzkan targhib Ramadan, gitu nggak? Soalnya kalau salah berarti enggak benar itu nanti, gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah
targhib Ramadan. Apa itu targhib Ramadan? Yaitu sebuah tradisi atau persiapan menyambut Ramadan dengan hati yang gembira dan persiapan yang matang. Yaitu dengan cara apa? Meningkatkan ketaatan dan memaknai Ramadan itu sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi targhib Ramadan ini penting supaya apa? Supaya ketika Ramadan itu kita betul-betul sudah apa ini? Sudah siap. Karena apa? Sebuah persiapan itu dibutuhkan sebelum melakukan perbuatan. Orang mengatakan 50% keberhasilan itu kalau sudah melakukan persiapan. Jadi persiapan itu bisa dikatakan 50% sudah berhasil. Nah, yang 50% tinggal pelaksanaan. Makanya dalam bahasa akademik namanya planning. Tahu planning Pak ya? Planning itu penting. Iya, dalam apa itu manajemen itu kan ada planning kan itu ya. Ada organizing, ada actuating, ada controlling. Nah, itu yang manajemen paham itu. Jadi targhib Ramadan ini penting karena apa? Sebentar lagi puasa Ramadan akan datang. Nah, targhib Ramadan ini disebut penting karena sebelum kita melakukan Ramadan ini, sebelum kedatangan Ramadan ini, kita perlu melakukan muhasabah. Saat menjelang Ramadan ini kita perlu melakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Mengintrospeksi diri. Jangan sampai Ramadan ini nanti hanya sekedar apa ini? Rutinitas tahunan. Iswayai Ramadan ya, kan itu biasanya ya. Sehingga seringkali kita ketika Ramadan datang ya dijalani. Tapi karena tidak ada planning, tidak ada persiapan yang matang, orang Jawa mengatakan gelundung semprot. Oh Pak gelundung semprot. Oh Pak bagus. Is pokoknya iya. Puasa itu penting, bukan yang penting poso gitu loh. Nah, masyarakat kadang-kadang ini nggak pernah dipikirkan gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Ramadan tidak Ramadan tidak bersifat seremonial. Apa seremonial? Seremonial ya, seremonial ya. Seremonial itu ya. Ritual tanpa roh. Ritual tanpa roh. Jadi ritual tahunan yang berlalu tanpa meninggalkan apa? Pengaruh. Artinya sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan itu yo doa ya. Sak durunge Ramadan kaya ngono, mari Ramadan ya kaya pancet. Karena apa? Karena nggak ada persiapan yang matang. Karena itu Bapak Ibu, sebelum Ramadan ini kita perlu mempersiapkan diri kita. Yang lebih penting itu adalah tazkiyatun nafas. Apa tazkiyatun nafas itu? Membersihkan hati kita. Karena apa? Ramadan ini momentum yang paling bagus untuk, mohon maaf ya, melebur dosa-dosa kita. Soalnya Rasulullah pernah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban apa? Ghufira lahu ma taqaddama min. Dan senengnya luar biasa. Datangnya Ramadan itu seneng gitu loh. Dengan cara apa? Kita bersihkan. Jangan sampai nanti begitu pelaksanaan Ramadan masih ada, mohon maaf, kotor dalam hati kita. Ada sifat iri, sifat mangkel, benci,
apalagi dengki dengan orang, itu nanti mohon maaf nggak ada gunanya puasa kita. Makanya sebelum datang Ramadan ini perlu kita melakukan muhasabah dulu, merenungkan diri, mengintrospeksi diri, bagaimana persiapan. Nah, karena itu Bapak Ibu, masuk pada materi kita, apa persiapan yang harus kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan suci. Ada 4 yang ingin saya sampaikan hari ini. Ada berapa Pak? Bisa fokus sebentar ya? Silakan nanti kita sharing ya. Saya perlu setengah jam ke depan untuk menyampaikan materi ini karena penting. Bapak Ibu, persiapan menyambut bulan suci Ramadan ini ada 4. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah, persiapan spiritual. Nanti kita coba untuk menguraikan ya. Yang kedua adalah persiapan jasadiah, persiapan fisik, materi, lingkungan, termasuk dalam hal ini nanti adalah kesehatan kita. Yang ketiga adalah persiapan fikriyah, keilmuan. Jadi sebelum menjalankan puasa ini kita harus paham tentang ilmunya apa? Puasa. Apa saja nanti kita akan bahas ya. Yang terakhir adalah malia. Apa mal? Bukan mall, mal. Persiapan dana. Iya dana. Mall ya. Mal itu dana, budget ya, atau anggaran. Itu kalau tidak dipersiapkan, oh kacau Pak itu. Ramadan kita nanti. Nah, itu. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Yang pertama, persiapan ruhiyah. Jadi sebelum datang Ramadan ini yang perlu kita siapkan adalah mental kita ya. Apa? Harus ada di dalam mental kita itu ruhiyah. Ruhiyah itu spirit ya. Spirit itu apa ya? Semangat. Jadi energi yang bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Nih orang akademik namanya mindset. Mindset kita sudah kita setting. Oh, ini tekan Ramadan gitu. Ada perasaan gembira gitu loh. Senang ketekan Ramadan itu. Jadi jangan ngersolo. Duh Ramadan ngono poso maneh kuru maneh sing ibu-ibu wah entek-entek dhuwit iki. Jadi Ramadan ini harus disambut dengan gembira gitu loh. Tidak hanya gembira saja di sini. Harus ada persiapan diri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Ya setidak-tidaknya sudah dimulailah membaca Al-Quran kurang 2 pekan. Disiapkan Al-Qurannya yang mau dibaca nanti, dikaji ayat-ayat yang kiranya saya tahun ini, puasa tahun ini saya harus bisa memahami gini-gini. Itu sudah dipersiapkan. Senang gitu. Terus banyak melakukan puasa sunnah. Rasulullah itu ketika bulan Sya'ban itu banyak melakukan puasa Pak sunnah. Karena apa? Untuk persiapan menghadapi Ramadan. Setidaknya kemarin sudah Yaumul Bid ya 3 hari ya. Insya Allah sudah terbiasa melakukan puasa. Begitu datang puasa sudah landai aja langsam ya. Saya nggak pernah puasa. Ya kaget kan itu ya. Itu doa-doa dipersiapkan, yang lain-lain itu persiapan ruhiyah, mental kita, spirit kita, gitu ya. Jadi istilahnya kita datangan Ramadan itu harus seneng. Bahkan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum bulan Ramadan itu 2 bulan sebelumnya itu disuruh doa ini.
Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Kan ada itu yang buat pujian itu ya. Ya Pak, lagunya saya enak ya Bapak. Saya nggak bisa lagunya. Jadi Allahumma ya Allah barik lana fi rajaba, berikanlah keberkahan di dalam bulan Rajab ini. Wa sya'bana, dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadana, dan berikan aku ya Allah kesempatan untuk bisa ketemu bulan. Seneng kepingin ketemu, disuruh doa. Kayak kita kepingin doa mau umrah situ loh. Karena ada itu ya, ya Allah wa balikna, dan berikanlah kemudahan saya untuk bisa liziarati harumika wa harumi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan itu ya. Berikan aku kemudahan ya Allah untuk bisa sampai di Masjidil Haram melaksanakan haji atau umrah ya Allah. Nah itu kalau nggak biasa doa gitu ya nggak kesana Pak. Wong sing doae sulit kesana apa maneh sing gak doa. Jadi Pak bagus ya kepingin rono maneh doa terus bagus ya. Saya cuma mengingatkan ada hadis, ini hadis ini dhaif. Karena itu jangan digunakan hadis ini. Tapi orang-orang senang menggunakan hadis ini. Ya. Mengapa hadis ini dhaif? Karena perawinya salah satunya itu ada yang tidak apa? Tidak ada di dalam perawi itu. Hadisnya berbunyi gini. Man faroha bidukhuli Ramadan, apa itu? Haramawahu jasadahu ala nironi. Barang siapa yang senang ketika masuk bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Hadis ini hadis dhaif, nggak usah dipakai untuk hujah. Justru hadis yang benar itu ini. Hadis yang benar yang ada, yang aslinya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atakum Ramadan syahrul mubarak. Jadi telah datang kepadamu bulan Ramadan, yaitu syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan pada kamu untuk apa? Berpuasa. Tuftahu fi abwabus sama. Allah bukakan apa? Pintu-pintu langit. Ya, artinya pintu surga. Wa tughallaku fi abwabul jahim. Apa? Ditutup pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu apa? Setan-setan. Lillahi fihi lailatul khairum min alfi syahr, demi Allah fihi lailatul khairum min alfi syahrin, di dalam bulan itu ada malam khairum min alfi syahrin, yang lebih baik dari 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurima. Barang siapa yang terhalang-halangi untuk melakukan kebaikan, mendapatkan kebaikan itu, maka terhalang-halangi dia. Artinya apa? Itu tergantung dari manusianya, mau mendapatkan keberkahan itu atau tidak, itu tergantung manusianya. Kan itu ya. Jadi hadis ini yang sahih. Karena itu jangan gunakan hadis yang ini tadi ya. Tapi di masyarakat itu sering menggunakan hadis ini ya. Jadi seneng tok jasadnya diharamno. Karena itu yang dibutuhkan kadang-kadang orang itu apa? Megengane, Pak. Jadi pokoknya megengane, jadi nandi-nandi pokoknya mulai apa? Megengan. Soalnya apa? Hadisnya ngono, seneng tok isi diharamno jasadnya dari api. Perkara posoe gak masalah, gak usah gitu. Lu kan orang-orang gopo megengan. Jadi tradisi megengan itu sebenarnya bagus, cuma disalah gunakan hanya untuk persiapan
1 hari menjelang apa? Padahal itu nggak ada kaitannya apa-apa itu. Justru persiapan itu jauh sebelumnya, jangan 1 hari. Soalnya di masyarakat kita itu orientasinya kan untuk mendapatkan, mohon maaf ini, berkat gitu ya, makan sing penting panganane itu akhirnya orientasinya ke situ gitu ya. Baik Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya di dalam ruhiyah ini adalah niat. Halo, apa? Niat. Jadi niat itu penting Pak, niat itu. Soalnya Rasulullah mengatakan innamal amalu, niat itu menentukan itu puasa kita. Lah, niat itu cuma satu, karena siapa gitu loh. Kalau sudah karena Allah, selesai sudah. Tapi kalau masih karena yang lain, ya itu ya. Karena innamal amalu niat itu, pahala itu tergantung niate krono sapa. Nek krono maratuwa, ya oleh anake. Lah niate krono Allah, ya oleh ganjaran teko Gusti Allah. Lah nek ana krono tangga, ya oleh teko pujian dari Allah. Cuma itu aja. Jadi hadis ini dimaknai setiap amalan itu harus ada niatnya. Maksudnya gak mungkin amalan itu tanpa niat. Persoalannya sekarang adalah niat itu di mana dan kapan. Halo. Niat itu posisinya kapan, Bu, Pak? Ya pada saat melakukan kegiatan. Mohon maaf ya, gak apa-apa ya, saya berdiri. Ketika sholat, niatnya kapan itu? Ya ketika takbir Bapak Ibu, Allah, ya itu niat sudah. Sebelum, enggak. Setelah takbir, malah enggak. Jadi niat itu terletak pada saat melakukan. Innamal amalu, niat. Yang dipersoalkan di masyarakat itu dilapatkan apa enggak sih? Kan itu aja ya. Halo. Kalau dilapatkan, sejak dulu saya hafal ini, nawaitu shauma ghatin an adai fardhi syahri, terus Ramadana hadi sanati fardo lillahi, dilanjut artinya Allah niat insun poso Allah. Apa boleh? Ya boleh aja, itu lafaz niat, bukan niat. Gak usah marah dulu, gak usah marah dulu. Jadi itu lafaz niat Bapak, bukan niat. Niat itu letaknya di mana? Hati. Karena itu untuk mengkompromikan ini, ulama sepakat dengan adanya majmu' fatwa ini. Kulluman alima anna ghada min ramadhana wa huwa yuridu saumahu. Jadi kalau manusia ben menungso iku nek ngerti nek meneh iku poso Ramadan dan keinginannya untuk bisa melakukan poso itu, faqad nawa saumahu, maka sungguh ia telah sudah berniat. Sawaun talafadha biniyati aw lam yatalaffat, baik diucapkan maupun tidak diucapkan, otomatis sudah niat. Jadi kalau besok puasa, Bu, sebelum subuh jenengan minum atau makan sahur, iku ngono wis. Tidak mesti harus nawaitu. Enggak mesti harus. Halo. Gitu nggih. Ada kapan dari itu ada orang ya poso yo gak patek niat kaya iki. Takoni kancane esuk-esuk kerja iku.
Kon iki wis lari ya, gak wis apa gak lali niatmu iki. Maksude wis diunekno niatmu iki. Mari traweh iki. Lah niat apa nawa itu? Gurung aku ini. Lah terus ya gak sah. Berarti ya buka kebenaran. jadi kadang-kadang kita itu nggak paham niat tapi nyalan wong. Jadi bagi yang mau melafadzkan monggo, siapa menyalahkan melafadzkan? Bagi yang nggak melafadzkan monggo, karena nggak ada perintah harus melafadzkan. Kalau seandainya Rasulullah mengatakan lafadzkanlah lafadz ini, ya baru kita lafadzkan. Rasulullah hanya menyuruh kita untuk apa? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, niatkanlah karena Allah. Karena kalau niat itu sudah karena Allah, apa yang terjadi tadi? Ketika niat kita itu karena Allah, rintangan semacam apapun yang menghalangi kita tidak akan menggoyahkan. Mengapa sih orang berpuasa kadang-kadang mokel gitu? Gak niat, sunnah ya Pak. Gak paham, gak niat tak? Ono omah melok sahur, ono jopo buka. Berarti apa? Ya gak niat. Itu maksud saya gak niat itu loh. Hanya niat itu penting. Kalau sudah niat, ya meskipun ada makanan, kamu aku kasih uang gak tak reken aku aja niat. Oh itu berarti posoe wis. Niat itu di dalam hati, kerentek hati ketika melakukan sesuatu itu namanya niat. Berarti posisi niat tadi di mana? Di mana? Ya pada saat kan jangan sak durunge ngomong, tidak. Pada saat itulah kita niat. Kalau nggak terima, monggo. Oh, kita ini sharing aja. Jangan percaya saya, nggak usah percaya saya. Dilanjut. Oke, pokoknya kalau oleh muring-muringan ngaji itu ya. Yang kedua, persiapan apa Bu, Pak, yang harus kita lakukan, yaitu persiapan fikriyah. Oh, fikriyah yaitu persiapan ilmu, mendalami ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan apa? Puasa Ramadan. Harapannya ketika menjalani ibadah Ramadan dapat melakukan dengan optimal dan dapat meraih hasil yang maksimal. Makanya kita diingatkan oleh Rasulullah, al ilmu qabla amal, al ilmu qabla qaul. Ada gitu ya. Berilmu sebelum ngomong, berilmu sebelum berbuat. Menurut akal aja lah. Orang gak duwe ilmune dikongkon ngereparasi atau nyervis televisi. Ya apa Pak kira-kira? Bisa gak? Bisa, tapi tadi opo? Jadi kita itu punya logika semacam itu, tapi mengapa ketika ibadah kok logikanya tidak dibawa ke ibadah? Nek nyervis AC kudu ngerti ilmune AC, tapi mengapa ketika mau melakukan ibadah poso kok gak ngerti ilmune poso? Ini kita gak dilingno ini pancet ya Pak. Karena itu sebelum menjalankan puasa Ramadan, pahami ilmunya puasa. Sebab Allah sendiri mengingatkan di dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taquma laisa laka bi, jangan melakukan puasa umpamanya gitu ya sebelum kamu tahu ilmunya puasa. Mengapa? Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu perhatikan, apa yang kamu rasakan, kullu, semua itu ulaika kana anhu masula, akan aku mintai pertanggung. Jadi nyenengan poso guys, sakarepe dhewe tanggung jawab sampean. Makanya ndak poso gak oleh guys sakarepe dhewe. Karena apa? Semua perbuatan kita itu nanti akan dimintai pertanggung jawaban.
Kan ada dalam hadis itu. Jadi wa'mal masita fa innaka mazidwi. Lakukanlah puasa itu, tapi ingat kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amalan posomu. Makanya ojo hanya sekedar jalani poso dok, kudu ngerti ilmune. Nah, ilmunya puasa itu ada berapa? Ada 4 Bapak Ibu. Ini. Jadi nek gelem ngaji ilmu tentang puasa itu ada 4 yang harus kita pahami. Yang pertama apa ini? Fadhailus siyam. Apa fadhailus siyam? Keutamaan puasa. Mohon maaf ya, mengapa sih orang bekerja itu kadang-kadang, mohon maaf ya, kurang 5 menit atau terlambat. Mengapa takut terlambat? Sebab orang bekerja itu kan ada 3. Siji krono bayarane jelas, enggak? Loro orang kalau kerja bayarannya jelas dan banyak, ya apa kira-kira? Nek bayarannya gak jelas, lah nek gak oleh bayaran. Logika sederhana, uang pun ero keutamaan nih Pak, melakukan sesuatu, kira-kira gimana? Semangat, nek ero keutamaan poso, masih luwe-luwe dewangnya. Lah nek karo keutamaan poso, lah sak ya. Padha karo nyambut gawe gak jelas bayarane, Pak. Apa padahal gak dibayari? Makanya puasa itu harus pahami tentang fadilah siam, fadilah puasa. Apa keutamaan puasa? Termasuk mohon maaf nanti ya, jenengan akan menjadi sehat. Itu buktikan itu nanti. Jenengan akan menjadi orang yang sabar. Buktikan itu nanti ketika puasa. Itu kalau sudah dipelajari tentang fadilah-fadilah itu, semangat puasa. Yang kedua, hikamu siam. Apa hikamu siam? Hikmah, makna dibalik puasa. Lapo sih Gusti Allah gawe poso lapo? Ternyata ada hikmahnya. Poso wingi umpamane gak ono poso gak kira koyo ngene ya. Jadi ada hikmahnya. Hikmah ini perlu dikaji Bapak Ibu. Di mana? Ya di mana saja cari hikmah puasa. Bisa ngaji sendiri atau bisa ngikuti kajian. Kita tuh jarang membawa ya hikmahnya. Yang ketiga tentang apa? Ahkamu siam, hukum-hukum puasa. Mana yang batal, mana yang gak sah, mana yang haram, kan ada itu ya. Yang paling banyak diketahui masyarakat itu batale poso. Padahal justru yang harus kita pelajari, kita pahami itu adalah batale ganjarane poso. Rasulullah mengatakan, kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal jual. Atos, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Nek batale poso cuma 2, makan dan mari wis pokoknya gak makan ngombe gak batal wis. Tapi yang menyebabkan batale ganjarane poso, apa ganjarane? Pahalanya puasa ribuan Pak. Ini yang gak pernah dipelajari. Mohon maaf ya, gak apa tak kaji bocoran 1. Ngerasani ku karena lo batale ganjarane poso lho, sawangane ngrasani. Iki tak bocori 1 lho. Jadi poso ngrasani wong iku ganjarane batal. Lu kata batal itu dalam Al-Quran kan ada itu, surat Al-Baqarah ayat 260 berapa? 1 apa 4?
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatin bil mani wal adha, kan ada itu. Orang yang beriman jangan batalkan pahala puasa, pahala sedekahmu dengan apa? Mengungkit-ungkit, kan itu ya. Berarti sedekahnya diterima Allah tapi gak oleh, gak batal sedekah tapi ganjarane sing batal. Sama puasanya gak batal. Ya oleh kok buka, tau apa. Tapi ganjarane batal. Paham batal ya? Itu dipelajari dengan akal manusia supaya kita tahu lah. Nah, kita gak harus batal gak ya. Terutama batalnya apa tadi? Pahala. Yang terakhir apa ini? Ada busiang. Apa ada busiang? Adab. Ya, perilaku kita dalam menjalankan. Bu, Pak, Rasulullah pernah bersabda, salah satu doa yang diijabahi Allah, doa yang mustajab gitu ya, itu adalah doanya orang ketika puasa. Lah, orang ketika puasa itu yang paling berat itu ketika mau buka. Ketika mau buka. Nek awan-awan gak biasa, biasa Pak ya. Nek sekatene buka, iku koyoke luwene godaan teman. Makanya usahakan 5 menit Bu ya sebelum berbuka, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Doa apa? Doa apa saja. Ojo ditutup-tutup no masak. Ngenten kau marine kurang ae. Wis teko pasar mengus tuku es degan ngono kadang-kadang. Oma sik gawe kolek tahu begitu adzan ngono ku sik kluthekan gurung ono ngene. Halo. Nah nek ditutup gak ono lerene terus ae kok kepingin aja ada wong poso kepingine nemen Pak. Pengin mangan maksud saya. Mulai besok 5 menit sebelum berbuka mandek. Mari kalau bisa bedaan yang tebal. Cek apa? Cek gak masak. Mari. Lapo dijak ndonga keluarga. Ayo ndonga. Ndonga. Ibu, bapak ayo ndonga. Nang Allah. Ayo jauh. Yuk sepuro nang Gusti Allah. Ndonga 5 menit bersama-sama. Begitu selesai doa, adzan. No. Enggak adzan sik kutekan. Ono kayak gitu itu. Bojone sapa? Bojone sapa? Ngene sing disalahno ngene. Yo, sing lanang sapa? Ayo Pak, ini adab berpuasa gitu harus paham. Itu contoh aja. Sebenarnya banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau spiritual sudah matang tadi ya, siapan, mindset ya, senang. Yang kedua tadi apa? Keilmuan, betul ya? Wis dua ilmu nih tambah tadi. Nah, nek kurang, ayo ngaji lagi, ayo ngaji supaya enak. Uangku nek wis dua ilmu nih, enak Pak. Yang ketiga, karena saya dibatasi waktu, apa ini yang ketiga? Jasa dia, apa jasa dia? Persiapan menyambut Ramadan dari segi jasad dia, fisik ya. Menyambut Ramadan dilakukan dengan menjaga kesehatan tubuh, mengatur pola makan, pola hidup itu ya, olahraga teratur dan membiasakan diri dengan ritme puasa. Bapak Ibu, kate poso sing awake lara pegel-pegel pijetno supaya kok poso cek sing rodok loro-loro titik suntik ngono Pak. Penting iki. Jangan sampai puasa dalam keadaan apa? Sakit. Penting. Termasuk pola makan, karena pola makan itu menentukan penyakit loh. Kan di dunia ini ada 3 pola, masih ingat kemarin ya. Pola pikir menentukan keberhasilan.
Berhasil gaknya perbuatan kita tergantung pola pikir. Kalau belum apa-apa wis gak iso ya akhir. Ya gak iso wis gak berhasil. Yang kedua, pola hidup. Pola hidup itu menentukan kebahagiaan, Pak. Nek kepingin bahagia, pola hidupnya harus diatur. Apa aturannya? Hidup disesuaikan dengan kemampuan, jangan sesuaikan dengan kemauan. Bu, hidup sesuaikan dengan kemampuan, ojo sesuaikan dengan apa? Nek rumus fisikanya P sama dengan F, gaya sama dengan tekanan. Ojo kakek gaya, cek uripe gak wis tuwek kakek gaya. Ya iki barada urip gak iso bahagia. Makanya pola hidup itu menentukan loh kebahagiaan orang itu. Penting itu. Dan yang ketiga, pola makan. Pola makan itu menentukan penyakit kesehatan kita. Nek makannya itu diatur bergizi, insya Allah sehat. Nek makannya wis gak bergizi, cemer-cemer ae. Apa cemer-cemer? Yo, pendino mangan rujak ya mencret. Ini pola makan itu menentukan. Rata-rata orang berpenyakit itu tergantung teko panganane. Sing biasa makan ini mesti loro ning ini. Biasa panganane ngono, lorone ya ngono. Gak ono panganane ngono lorone kene gak ono. Mohon maaf ya, bahasa saya agak bahasa Jawa. Gak apa-apa kan? Sing orang bahasa Indonesia tolong dengarkan aja Pak ya. Jadi persiapan jasad ya, yang kalau saya rumuskan itu bisa berarti fisik awak ini ya, bisa berarti apa yang kita gunakan, atau bisa juga lingkungan. Halo, katanya Rasulullah, kul wasruk wal bas wa tasaddaq bi ghairi sarofin wala makilat. Hati-hati jogon pangananmu, jogon pakaianmu, kan itu ya penting. Mohon maaf, termasuk pakaian. Kata Ramadan pakaiannya disiapno. Sampai Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf 31 ke, apa itu? Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Anak Adam, berpakaianlah yang baik ketika masuk masjid. Jadi sadurunge Ramadan teko pakaiannya disiapno. Ojo sampai digawe salat tarawih pakaian terus kaos gulon gambar berbintang. Ya Allah, ini menghadap Allah, kita tuh menghadap Allah Bapak Ibu. Ojo pakaian sing ono klombrek ku digawe nek iso dijupuk lempitan di jero almari gitu loh, sing ambune enak iku langsung digawe enak. Klumbrukan karene wingi jupuk maneh digawe salat. Sakno tanggoe engko. Ini perlu diingatkan loh. Sajadahe, rokone, ronto-runtian oleh kawae. Itu penting, termasuk kopiah Pak. Kopiah kadang-kadang putih ngono ya aja. Itu hitam. Mangkak ngono. Tuku anyar Pak. Loh, ngene iki lho gak dilno apa wancet Pak? Wancet. Ini persiapan pakaian. Termasuk pakaian esok beliau sekarang umum masih ada 2 pekan. Ojo ketika Ramadan nang mall, ojo eman Pak waktu kita ke nang mall. Alasannya podo-podo traweh, kono ya traweh mall. Tawaf maksudnya. Jadi penting ini ya, gitu Bapak Ibu, tolong lingkungannya dijaga, rumah-rumahnya dibersihkan sekarang, maupun 2 minggu nek kepin ngecat-ceten. Ojo Ramadan pisan-pisan ngecat rumah, wis terus seneng maupun Ramadan ngecat, mana ngono iku ngerami bisa kadang-kadang. Dadi saulan nutuk gawe ngerami omah. Terus apa gunane? Akhirnya Ramadannya gak fokus.
Setiap terawih mesti kelamopan. Soalnya apa nih? Ada yang mau gitu? Lerenono. Gitu ya. Termasuk baju-baju pokoknya Ramadan ini fokus dulu Pak. Ramadan ini fokus. Kapan mana? Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Gitu loh. Halo? Kok gak menang ya? terakhir persiapan terakhir. Aduh, waktunya habis ya. Menyambut Ramadan dengan malia. Apa malia? Dana, budget. Afdhalu sodako fi Ramadan. Sebaik-baik sodako adalah di bulan Ramadan. Artinya tiada hari tanpa sodako gitu loh. Sudah dipersiapkan sekarang. Mohon maaf, saya persiapkan setiap hari katakanlah 50.000 atau 20.000 atau 10.000. Wes ngono loh. Berarti nek 10.000 sudah 300.000 saya tukarkan 10 ribuan. Ya, setiap nang masjid saya masukkan kotak 10.000, gampangannya gitu. Uang gampangannya gitu. Nek 20.000 berapa Pak? 600 ya? Wis 600.000 rupiah saya tak tukar nih 20-an. Setiap nang masjid atau yang 50.000 berapa Pak? Berapa 50? 1,5 juta? Wis 1,5 juta wis pemono oleh arisan ini tak tukar nih. Tak tukar no 50 ribuan setiap nang masjid. Lah kalau sudah dipersiapkan enak, kita benang masjid gak tau gak duit balas ini. Ya boleh gak duit gak gak kesa. Halo. Apalagi kalau mau ini patoro, man patoro so iman katanya Rasulullah, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, karena lahu misla ajri ghairu annahu, maka dia akan mendapatkan pahala puasa sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu. Layankus tidak mengurangi sedikit pun apa yang dilakukan, artinya ganjarannya podo. Jadi ngekei buka wong, entah itu minuman, entah makanan, atau makan sekalian, ya itu pahalanya sama dengan pahalanya orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Iku nek wong situ, nah nek wong loro, ganjarannya wong loro, nek wong limo. Makanya Pak, usahakan selama puasa ini ngasih, tidak perlu harus banyak, mungkin aku satu atau apa minum ya Pak, kayak apa buko atau kita taruh di masjid. Kita tuh kalau nggak terbiasa gitu sulit Pak, dipersiapkan sekarang. Saya sudah tentukan, saya pesen soto 100 sarombonge pisan. Pada tanggal iki jam iki nanti sampai datang ke masjid situ, orang-orang saya datangkan untuk berbuka puasa. Wis tak persekoti dhisik. Lah nek gak ngono, gak iso Pak ya. Halo. Gak kepikiran balas ngono. Ana sing ngono. Wong ono ya. Jadi sedekah itu Bu, Pak, gunanya adalah apa ini melipat gandakan keberkahan, membuka pintu rezeki, meningkat apa, menghapus dosa. Enak, makanya gunakan sedekah di bulan Ramadan ini. Paling akhir saya mengingatkan aja, ada 5 amalan dalam bulan puasa ini yang terbaik, yaitu puasa Ramadan, baca Al-Quran, sholat tarawih berjamaah, menghidupkan malam qadar, dan yang terakhir apa? Berinfak. Habis sudah. Ada 3 menit. Barangkali ada yang sampaikan, Pak, rugi sampai nggak takut. Ayo Pak, satu untuk Oke, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nih langsung Pak. Gimana Pak? Ini termasuk ilmu puasa juga. Oh iya, ilmu puasa. Pada saat kita sampai berinan gitu, kita makan atau minum, tanpa sadar waktu sudah masih di mulut itu terdengar azan. Oh mantap itu. Kita menahan atau kita Teruskan. Bu, Pak, ketika kita makan terdengar adzan, teruskan. Paham? Maksudnya sing ono jero iki terusno, sing ndopo gak oleh.
Pas minum atan wah. Bismillah. Begitu minum atan teruskan. Lah nek wis ditekek ngene atan, yo ojo. Apa masih boleh puasa? Boleh. Kuat tergantung mindset sampean. Nek mindset kuat aku kuat, nek adik gak kuat, ya gak kuat. Karena if you think can you can gitu kan gitu ya. Jika kamu berpikir bisa yo, bisa gurung-gurung gak kuat aku gak sakur yo gak kuat. Aku masih gak sakur kuat. Ngono Pak mindset itu. Ngoten Pak nggih. Jadi nek sing dimasukkan teruskan. Ojo wadah langsung dibuat jangan. Teruskan. Tapi sing gurung dipolok ojo. Ayo Bu, ayo situ Bu, satu. Terakhir. Nggih, gak keras. Untuk menghindari ghibah. Jangan ghibah. Kalau kepingin nggak menghindari ghibah, mohon maaf sekali lagi, Bu, Pak. Kita kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang aku gak melok ngerasani tapi aku ngerungokno tok. Podoh. Ayatnya itu jelas, wattaqu fitnatal lati sibana dzalamu minkum khassa. Dan takutlah adab Allah yang tidak hanya diberikan kepada orang yang dolim saja. Sing ngrungokno tok iku kena. Makanya dosae padha. Sing ngrungokno mbese. Lah supaya gak ikut ghibah, ya ojo melakukan ghibah. Lah caranya gimana? Ya hindari. Oh, ikut tempat ghibah. Gak tak rono ae. Apa Bu? Lah iya, jangan dekat-dekat. Lah nek gorong-gorong yo angel, aku jenan ono omah. Maka ngaji yo ikut kegiatan agama insyaallah menghindari. Napa Pak? Pak Pasir. Kita puasa, kemudian juga sampah. Apa? Sampah. Oh, sampah. Bukan dengan usul puasa. Tapi kalau merasa kuat, teruskan puasa. Yang mana Ustaz? Yang afdol tergantung jenengan mindsetnya. Allah mengatakan wa in kana maridun au ala safarin, kan itu ya. Fa iddatu min ayamin ukhar. Kalau kamu bepergian atau sakit, maka tidak ada halangan kamu untuk mengganti di kemudian hari. Gitu kan ya? Aku kuat aja. Ya kuat ada pendino ae nang Pasuruan kok ada pendino jarene sabar. Ya gak iso. Pekerjaane kono. Ayo muni sabar. Jadi istilahnya sabar itu tergantung dari, mohon maaf ya, istilahnya itu masakonya, keberatan kita. Jadi berat wis mumpamane gak kuat aku, gak apa-apa. Nek sekiranya kuat, ya teruskan. Karena apa? Ayat itu diakhiri wa in tasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa lebih baik. Karena apa? Pahalanya masih pahala Ramadan. Lah nek pahalanya itu dilakukan nyaur di luar Ramadan, ya seje. Puasa di bulan Ramadan dengan puasa nyaur di luar bulan Ramadan, pahalanya wangi. Halo. Berarti pahalane mek nyaur Ramadan tok, gak oleh keberkahan Ramadan. Makane poso ae ana ulan Ramadan. Ojo kepengin nyaur jange tak sauri. Gak apa-apa disauri dikodok, tapi ingat pahalanya Ramadan dengan di luar Ramadan berbeda. Cukup Pak yo, kasihan Pak bagus itu disereni. Pak
Hamdan Bu. Ya. Bapak Ibu mohon maaf ya, gak apa-apa ini tadi kajian ini ya. Nanti saya share ya, materinya di share supaya gimana? Oh, kirim ke Pak Bagus ya. Bapak Ibu mohon maaf, terima kasih atas atensinya ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.